Di saat kemunculan dokter peri kecil, ekspresi King Hai langsung terkejut dan segera menarik diri menjauh. Dan dengan ekspresi marah dia berteriak, "Kamu siapa? Kamu berani campur tangan dalam urusan aula jiwaku?" Dokter peri kecil tidak menghiraukannya, dan dengan senyuman indah dia menatap Sioyan. Tetapi saat melihat jejak darah di mulutnya, dokter peri kecil bertanya, "Apakah dia yang melukaimu?" "Santai, orang yang melukaiku menderita cedera lebih serius dariku," jawab Sioyan sembari tersenyum. Tapi Sioyan tercengang melihat dokter peri kecil dan bertanya, "Kekuatanmu? Kamu telah menerobos kelas Daozun." Dokter peri kecil tersenyum. Mulai sekarang dia tidak perlu khawatir tentang tubuh racunnya yang menjadi pedang bermata dua. Sebaliknya itu telah menjadi senjata tajam yang bisa dia kendalikan. Di sisi berlawanan, King Hai berteriak lagi, "Kamu juga bersekongkol dengan Sioyan. Harap pikirkan dua kali sebelum berpartisipasi. Kalau tidak, kamu akan menyinggung faksi yang tidak bisa kamu ganggu hanya demi keuntungan sesaat." King Hai tidak tahu apakah dokter peri kecil telah melangkah ke Daozun bintang 3. Dia juga tidak menyangka akan ada dua Daozun yang melindungi Sioyan. Bahkan aula jiwa tidak akan menganggap masalah ini enteng. Dokter peri kecil berkata, "Aula jiwa, aku belum pernah mendengarnya. Bahkan jika aku pernah, itu bahkan tidak sepenting sehelai rambut." Ekspresi King Hai langsung menjadi ganas berkata, "Kalau begitu, izinkan aku untuk mengujinya. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini?" King Hai menoleh dan berteriak, "Ganda, pimpin yang lainnya untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepadaku." Setelah mendengar teriakan King Hai, 9 elit Dozong langsung bergerak dan menyebar mengelilingi Sioyan. Dokter peri kecil melihat sekelilingnya dan mengeluarkan energi kabut ungu kehitaman dari mulutnya. Kemudian menutupi ruang di sekitar Sioyan menjadi perisai pilar dinding. Hal ini menyebabkan tidak ada yang berani untuk maju karena mereka mengetahui itu mengandung racun yang sangat mematikan. Tapi Ganda segera memerintahkan salah satu bawahannya untuk maju dan menyerang. Seorang berpakaian hitam, ekspresinya tertekan, membungkus tubuhnya dengan douchi dan terpaksa maju menyerang. Tapi saat melakukan kontak dengan perisai douchi, dia langsung menerima serangan racun yang kuat dan segera menarik diri menjauh dengan ekspresi ngeri. Dia buru-buru bermeditasi di langit dan mengedarkan douchinya untuk mengeluarkan racun. Saat melihat adegan ini, ekspresi wajah kelompok Ganda langsung dipenuhi teror. Melihat ekspresi tidak berdaya mereka, dokter peri kecil tersenyum tipis. Matanya beralih ke King Hai dengan ekspresi dingin berkata, "Aku juga berpikir untuk menguji seberapa kuat sebenarnya seorang elit Dozun. Hari ini aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku." Dokter peri kecil dengan lembut membentuk segel di kedua tangannya. Aura berkumpul di jari-jarinya. Kemudian tangan kanannya menekan udara kosong. Ekspresi King Hai menegang saat melihat ini. Segera keganasan melintas di matanya dan melesat ke arah dokter peri kecil. Tangannya seperti cakar elang yang membawa retakan tata ruang dan seperti kilat akan meraih leher dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam King Hai. Di saat itu juga douchi yang kuat dipenuhi dengan energi beracun mengerikan berkumpul di telapak tangan dokter peri kecil dan melesatkannya ke tubuh King Hai dengan kecepatan seperti kilat. King Hai segera mengepalkan tangannya dan cahaya berwarna biru melonjak, membawa kekuatan ruang saat tinjunya dengan keras saling bertabrakan dengan telapak tangan dokter peri kecil. Keduanya baru saja bertabrakan ketika retakan tata ruang pecah di atas cakrawala terbuka.
Tubuh dokter peri kecil bergetar, sementara King Hai mundur beberapa meter dan menstabilkan tubuhnya. Namun ekspresinya langsung terkejut karena menemukan racun kuat di telapak tangannya dan meresap ke pembuluh darah. Jenis gas racun apa yang ada di tangan wanita ini? Sungguh menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun yang mematikan. Setelah itu dokter peri kecil segera melesat ke depan dengan momentum yang luar biasa. Melihat ini, ekspresi King Hai menjadi buas saat dia juga melesat dengan kecepatan tinggi untuk serangan balasan. Ketika dua kekuatan saling bertabrakan lagi, itu menciptakan retakan tata ruang di sekitar mereka. Bentrokan demi bentrokan berlangsung sengit di atas langit. Tapi dari segi kekuatan dan kecepatan, dokter peri kecil lebih diunggulkan. Sehingga King Hai jatuh dalam situasi tertekan dan terpojokkan selama bertukar pukulan. Apalagi saat dokter peri kecil menciptakan 3 jarum racun mematikan dan ditembakkan satu persatu. Itu membawa retakan tata ruang di sekitarnya saat melesat ke arah King Hai. Ekspresi King Hai dingin melihat ini dan segera membantu perisai Daoji untuk memblokirnya. Namun serangan satu jarum saja sudah sangat berat untuk ditahan. Sehingga saat jarum terakhir ditembakkan, perisai Daoji hancur berkeping-keping dan tubuhnya jatuh. Di saat itu juga, dokter peri kecil menembakkan dirinya dan melancarkan telapak tangan yang kuat ke tubuh King Hai, sehingga terjadi retakan tata ruang dan tubuh King Hai terhempaskan ke tanah. Dokter peri kecil tidak mengejar setelah memaksa King Hai jatuh. Dia segera muncul di samping Xiaoyan dan menarik kembali dinding pilar racun di sekelilingnya. Di saat itu juga, Tian Hou juga muncul dan berkata, "Xiaoyan terluka, kita kalah jumlah dan tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Ayo kita pergi dulu." Dengan itu, Tian Hou melesat ke langit untuk menghancurkan formasi pelindung yang diciptakan lembah sungai es. Tangan Tian Hou diselimuti kekuatan Daoji api. Dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Saat pukulan itu menabrak penghalang kabut dingin, itu mulai retak. Sementara Tian Zhuangzi yang melihat ini segera berteriak, "Qiang Zunzi, serang, jangan biarkan mereka kabur." Segera King Hai dan Tian Zhuangzi melesat seperti kilat menuju Tian Hou untuk menghentikannya. Mereka membawa kekuatan ruang yang kuat untuk menyerang. Namun dokter peri kecil muncul di bawah Tian Hou dan melambaikan tangannya. Energi racun mematikan menyebar. Tian Zhuangzi dan King Hai langsung ketakutan dan buru-buru menghentikan tindakan mereka. Tian Hou sekali lagi melayangkan pukulan keras dan akhirnya sebuah lubang seperti terowongan pecah. Namun saat Xiaoyan dan dua lainnya akan bergerak untuk melarikan diri melalui terowongan perisai dinding, tiba-tiba retakan tata ruang pecah, diikuti kepingan salju tebal tiba-tiba menutupi seluruh kota Ye. Di saat itu juga sebuah aura kekuatan melesat. Tinju Tian Hou segera berfluktuasi dan membentuk perisai pelindung. Namun saat bertabrakan, Xiaoyan dan dua lainnya langsung terpukul mundur. Secara perlahan, Bing He di tingkat Daozun bintang 4 puncak muncul sembari berkata, "Tidak disangka tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Aku salah perhitungan." Saat Bing He muncul di depan banyak mata yang tertegun, ekspresi Xiaoyan, dokter peri kecil, dan Tian Hou langsung menegang dan dengan cepat mereka menarik diri menjauh karena merasakan bahaya. Sementara ekspresi Tian Zhuangzi menjadi lega dan secara alami memberi salam pada tetuanya. King Hai di samping juga memberi hormat sembari berkata, bahkan kepala lembah Bing He secara pribadi terlibat. Orang yang bernama Xiaoyan itu adalah orang yang diminta oleh kepala balai. Tolong beri aula jiwaku beberapa wajah setelah kamu menangkap mereka dan menyerahkannya kepadaku. Kejutan melintas di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya menganalisa Xiaoyan dengan minat untuk ditangkap.
Tapi dia tidak berani mencoba karena telah melihat betapa sangat mengerikannya aula jiwa. Jadi matanya bergegas ke arah dokter peri kecil. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiaoyan menjadi tertekan menghadapi situasi kritis ini. Dia dapat menyadari kekuatan Bing He tidak jauh lebih lemah dari Tang Zhen. Jika dokter peri kecil bertukar pukulan dengannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jadi Xiaoyan terus berpikir, hingga akhirnya dia memutuskan menggunakan teratai api pemusnah untuk melarikan diri dari bencana ini. Dokter peri kecil berkata, "Xiaoyan, aku akan menahan mereka. Kamu dan Tuan Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri." Namun Tian Hao yang mengamati situasi terpuruk ini, dia mengatakan tidak mungkin karena di pihak lawan ada 3 Daozun. Bing He berkata pada dokter peri kecil, "Aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersamaku." Ekspresi dokter peri kecil menjadi sangat gelap. Dalam mimpimu, aura beracun yang sangat mematikan dengan cepat terbentuk di tangannya dan menjadi panah beracun. Ini adalah senjata paling tajam dokter peri kecil dari tubuh racunnya. Segera dia menembakkan panah racun itu ke arah jantung Bing He. Bing He hanya tersenyum di depan panah beracun ini. Dia menggerakkan tangannya dan menghentikan serangan ini hanya dengan mengendalikan tata ruang. Setelah itu Bing He mengambil dan menghisap panah racun dengan ekspresi nyaman dan berkata, "Ini adalah gas racun menyedihkan yang paling murni. Semakin murni, semakin besar keinginanku untuk mendapatkanmu. Setelah mendapatkanmu, tubuh racun yang menyedihkanku akan menjadi pembentukan yang paling sempurna." Ekspresi kelompok Xiaoyan terkejut mendengarnya. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tapi Bing He mengatakan jika tubuh racun dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racunnya adalah buatan. Namun saat mendapatkan tubuh dokter peri kecil, dia bisa menebus cacat ini. Xiaoyan menghela nafas lega. Jadi itu adalah tubuh racun buatan. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Itu karena alasan ini. Dia telah mendengar bahwa itu mungkin untuk membuat tubuh racun. Namun itu sangat sulit dan seseorang harus menanggung resiko kematian. Bing He menyentuh tato bunga salju berwarna hitam di keningnya dan dengan lembut tertawa. "Aku terlalu bersemangat. Aku telah memberitahu kalian semua ini." Dengan itu, kepingan bunga salju yang banyak berfluktuasi dan membentuk 2 naga hitam melingkar di sekitar Bing He. Dia menggerakkan 2 jarinya dan 2 naga hitam bagaikan kilat langsung menerkam ke arah mereka. Tian Hao dan dokter peri kecil langsung maju dan buru-buru melonjakkan seluruh kekuatannya, kemudian membentuk dinding Daoqi yang kuat. Begitu 2 naga bertabrakan keras hingga membentuk retakan tata ruang, ekspresi mereka sangat tertekan. Memanfaatkan situasi itu, Xiaoyan berusaha dengan cepat membentuk teratai api pemusnah. Namun di saat itu juga dinding Daoqi pecah. Tian Hao dan dokter peri kecil langsung muntah darah hingga mereka terhempaskan beberapa puluh meter. 2 naga hitam akan segera menerkam dengan ganas ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan melebar saat melihat naga hitam menyerang. Dengan pendekatan naga hitam ini, teratai api di tangan Xiaoyan masih secara bertahap terbentuk transparan. Namun ekspresinya menjadi semakin pucat karena 2 naga hitam akan segera menerkam Xiaoyan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi saat teratai api di tangan Xiaoyan akan segera muncul, sebuah tata ruang emas di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Lin Lao dan Yuan Lao yang merupakan elit Daozun muncul, dan dengan lambaian tangan mereka, naga hitam hancur berkeping-keping. Setelah naga hitam hancur, sosok modeling baru Sun Er yang sangat cantik dan anggun perlahan muncul dari lubang tata ruang dan berjalan melewati 2 elit Daozun. Sun Er dengan lembut berkata,
Jika dia terluka, lembah sungai es akan menghilang. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar melihat kemunculannya. Ketenangan hati menyelimutinya dan teratai api memusnah di tangannya menghilang. Ekspresi Xiaoyan senang bergumam, Sun Er. Sun Er menggeser kakinya dan muncul di depan Xiaoyan di hadapan semua orang yang terkejut. Keduanya berpelukan mesra seakan dunia milik mereka berdua. Lin Lao dan Yuan Lao yang melihat ini sangat terkejut dan ingin menghentikannya. Tapi melihat Sun Er tidak masalah, mereka hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, pandangan dingin Sun Er beralih pada Bing He dan Qing Hai. Dia meminta Xiaoyan agar menyerahkan semua masalah ini padanya. Ekspresi Bing He berkata, "Siapa kamu? Ini adalah masalah lembah sungai esku." Sun Er tersenyum sinis. Lembah sungai es sangat sombong. Ekspresi Bing He sedikit berubah di hadapan senyum sinis Sun Er. Dia secara alami sadar bahwa kedua pria tua berpakaian hitam di belakangnya sangat kuat. Jadi Bing He berkata, "Aku hanya menginginkan gadis racun. Jika dia adalah temanmu, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun, aku tidak akan melepaskan gadis itu." Mata Sun Er melihat dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Kebetulan mata dokter peri kecil juga melesat, sehingga terjadi kontak mata. Qing Hai di sampingnya buru-buru berteriak ketika dia melihat situasinya. "Kepala lembah Bing, jangan biarkan Xiaoyan itu pergi." Ekspresi Bing He dingin berkata, "Kamu harus bertindak sendiri jika ingin menangkapnya." Ekspresi Qing Hai juga menjadi dingin setelah mendengar teguran Bing He. Melihat keduanya mulai bertengkar, Sun Er menyuruh Bing He dan Qing Hai bersama bawahannya pergi dalam waktu 1 menit. Jika tidak tahu sendiri akibatnya. Ekspresi Bing He dan Qing Hai menjadi jelek ketika mendengar perkataan Sun Er. Qing Hai berkata sembari tertawa, agar Sun Er tidak menyinggung aula jiwa demi pria kecil. Nyala api emas di mata Sun Er menyala. Masih tersisa 30 detik lagi. Bing He sudah tidak tahan lagi, aura kekuatan racun es melonjak dari tubuhnya dan membentuk satu bongkahan es tajam. Melihat tindakan Bing He, Sun Er langsung menyuruh Lin Lao dan Yuan Lao menghabisi mereka. Lin Lao segera muncul beberapa meter di depan Bing He sembari tersenyum ramah. Tapi Bing He yang melihatnya langsung merubah bongkahan es hitam menjadi tombak es yang banyak dan dengan kecepatan kilat menembak ke arahnya. Sebuah kekuatan melonjak dari tangan Lin Lao dan membentuk perisai saat bongkahan es menerjang, sehingga dengan mudah diblokir. Setelah itu, aura kekuatan Lin Lao menyelimuti tubuhnya, seperti membentuk avatar naga emas dan menerkam ke arah Bing He. Melihat serangan ini, Bing He tidak dapat menghindar dan hanya dapat membentuk bongkahan es hitam yang berputar melesat dan akhirnya pertarungan sengit antar sesama elit Daozun terjadi. Sementara Yuan Lao juga langsung memulai pertarungan sengit di atas cakrawala dengan Tian Zuangzi dan Qing Hai. Sebelum pertarungan dimulai, Qing Hai segera memerintahkan ganda dan bawahannya untuk membunuh Xiaoyan. Tian Zuangzi juga menyuruh para tetua lembah sungai es membantu anggota aula jiwa. Melihat musuh mendekat, Sun Er melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah api keemasan melonjak keluar dan membentuk retakan tata ruang di sekitarnya. Kemudian membentuk perisai api emas mengelilingi mereka. Xiaoyan sangat terkejut melihat nyala api emas ini karena api surgawi di tubuhnya bergejolak. Dia ingin tahu berada di tingkat berapakah api surgawi ini, sampai-sampai api surgawi gabungan miliknya ketakutan. Pada saat yang sama, ganda dan bawahannya berserta anggota lembah sungai es tercengang melihat api surgawi emas ini. Meski demikian, mereka tidak mempunyai pilihan selain terus maju dan mengelilingi Xiaoyan, Sun Er, dan dua lainnya. Namun saat mereka melancarkan serangan rantai-rantai hitam dan kekuatan es secara bersamaan, serangan itu dengan mudah diblokir.
Setelah itu Sun Er mengontrol penghalang api emas menyerang bagaikan ular sinar laser, menembaki tubuh mereka secara serentak. Beberapa ahli aula jiwa dan lembah sungai es tidak berkutik saat lubang tercipta di dada mereka dan jatuh dari langit dengan berakhir mati. Ganda dan beberapa orang tercengang melihat ini dan segera mundur dalam ketakutan karena berhasil selamat dari pilar-pilar api keemasan. Namun mereka semua akhirnya tidak bisa lolos dari kematian.